Aku akan selalu ada di sisi kamu. Sampai maut memisahkan kita. Siapa laki-laki yang berani menodai Ainun? Jamal, untung kamu sudah ceraikan Ainun. Kalau tidak, bisa-bisa kamu yang dituduh sebagai ayah dari anak yang sekarang dikandung sama Ainun. Tapi Ma, siapa laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dikandung sama Ainun? Apa mungkin Ciko? Atau Amar? Jamal, ngapain sih kamu masih mikirin itu? Kita kan nggak tahu ada berapa banyak laki-laki yang dekat dengan Ainun. Dan berapa banyak laki-laki yang sudah dilayani sama Ainun. Kamu tuh udah gak ada hubungan apa-apa sama Ainun. Jadi buat apa kamu harus mikirin itu? Tapi Ma... Mama gak suka ya kamu masih mikirin Ainun. Mama udah benci sekali sama dia. Kalau perlu, Mama bisa usir dia dari rumah yang kau pinjemin ke dia. Ma, tolong. Tolong Ma, jangan lakuin itu. Aduh, Jamal. Kamu tuh jadi laki-laki kok gak punya pendirian banget sih. Ibu, Bu. Amar, mulai sekarang kamu harus pergi dari rumah ini. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Tinggalkan Ainun. Ibu apa-apaan sih, Bu? Ainun itu istri Amar, Bu. Ibu nggak bisa nyuruh Amar untuk tinggalin dia. Ibu nggak peduli. Ibu mau kamu ceraikan dia. Amar nggak bisa nyerahin Ainun yang lagi hamil, Bu. Tapi janin itu bukan anak kamu, Amar. Itu anak kami, Bu. Meskipun Amar bukan ayah secara biologis. Dengar, Amar. Sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai cucu ibu. Dari mana aja kamu? Dari jalan-jalan, Mah. Jalan-jalan. Katanya hamil. Kok malah jalan-jalan? Bukannya diem istirahat di rumah jaga kandungan? Ma, soalnya kalau aku di rumah terus, bawaannya mual-mual, pengen muntah. Kalau aku jalan-jalan, nggak pengen muntah. Gak usah cari alasan. Kamu habis ketemu sama seseorang kan? Maksud Mama? Kamu habis ketemu sama laki-laki itu kan? Aku nggak ngerti maksud Mama apa ya? Jangan kamu pikir Mama diam itu Mama nggak tahu, Saskia. Kamu bisa bohongi Jamal. Tapi aku, mertua kamu nggak akan bisa. Maksud Mama apa sih? Kamu habis ketemu sama laki-laki yang adalah ayah dari janin yang kamu kandung kan? Maksud Mama Ciko. Ma, bayi yang ada dalam kandungan aku ini adalah anak Jamal. Justru bayi yang dikandung Ainun sekarang itu adalah anak Ciko. Apa? Ciko yang menghamili Ainun? Udahlah Saskia, kamu nggak usah mengalihkan pembicaraan. Mama tidak sedang memikirkan Ainun, tapi laki-laki yang menjadi ayah dari janin yang kamu kandung. Terserah Mama mau percaya apa enggak. Yang jelas, Jamal mengakui kalau ini adalah darah daging.
negornya baik-baik aja, Mami, ya? Ini udah biasa Juragan. Dari tadi kerjanya ngelamun aja terus. Ntar kalau masuk angin, Marni yang repot suruh kerokin. Yang ngelamun itu siapa? Tadi berapa sih daun nih? Mami nih. Udah ngelamun siapa sih? Ainun? Hah? Nggak mikirin Ainun, siapa yang mikirin Ainun? Tapi Mami, dipikir-pikir, kenapa sih Ainun mau sama yang buta itu? Ya ampun Juragan. Jadi dari tadi Juragan mikirin itu? Hah? Ngapain mikirin Ainun? Perempuan gak penting. Mikirin ini Marni. Ya ampun, Ainun. Kenapa kamu mau menikah sama Amar itu? Juragan akan nungguin lagi aja nih. Nunggu apa? Hah? Nunggu Enggak. Marni mati? Iya maksudnya gitu? Makanya Mami hamil dong. Jadi Papi fokus pikirin Mami. Gimana Marni mau hamil? Hah? Tiap hari Marni kerjaannya marah-marahin Banda tua. Entar, tunggu tanggal mainnya. Oh. Marni bakal hamil. Udah, masuk. Iya, Mami. Mau kemana sih, Mami? Gak tahu. Bu, kita pulang yuk. Ini sudah malam. Aisyah ngantuk. Kita tidur di sini aja ya Aisyah. Ibu temenin. Ya. Tapi di sini banyak nyamuk, Bu. Mau ngapain kamu? Saya mau nemenin ibu mertua saya. Ibu mertua. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Pergi! Pergi! Emangnya ibu nggak tahu kalau anak yang dikandung Ainun itu adalah anak saya. Sudah saya bilang, kamu jangan sembarangan kalau bicara. Pergi kamu! Pergi! Bu, itu takut, Bu. Itu takut sama om jahat. Aisyah, Pergi! Pergi! Ainun, tolong buka pintunya Ainun. Maaf Mas Jamal, nggak ada siapa-siapa di rumah dan suami Ainun belum pulang. Ainun denger ya, ini rumah aku. Jadi aku bebas ngelakuin apa aja di sini. Ainun, buka pintunya Ainun. Mas Jamal maaf, suami Ainun belum pulang Mas. Ainun nggak bisa buka pintu untuk Mas Jamal. Ainun, aku tahu kamu hamil dan itu bukan anaknya Amar kan? Ainun, cepat buka. Buka pintunya, aku mau bicara. Mas, enggak Mas. Ainun. Coba. Ngapain Pak Jamal datang ke sini? Saya mau bicara sama Ainun, bukan sama kamu. Ini udah malam, Pak. Besok aja. Amar, jangan asal bicara ya. Saya mau bicara sama Ainun. Dia itu adalah istri saya, Pak. Dan saya melarang istri saya bicara sama Pak Jamal. Kamu kurang ajar ya. Saya menolak laki-laki datang ke rumah saya untuk menemui istri saya yang nggak ada suaminya di rumah. Suami macam apa kamu? Punya istri hamil, bukan anak kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mar. Mulai hari ini, Habibie sudah boleh pulang. Kondisinya sudah membaik. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter. Sama-sama. Alhamdulillah. Anak kamu udah sembuh, Nun. Ainun,
Sini, Habibi biar ibu yang gendong. Iya, Bu. Hore, Habibi sama kita lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kesembuhan pada anak Ainun. Terima kasih ya Allah. Apa? Kamu bapak dari anak yang dikandung Ainun? Iya, Astagfirullahaladzim. sebentar lagi. Bu Jamila harus melepaskan status ibu sebagai mertuanya Ainun. Karena saya akan menyuruh Amar untuk secepatnya menceraikan Ainun. Dan saya tidak sudi Amar menjadi bapak anak yang dikandung Ainun. Kamu pikir saya suka punya menantu perempuan liar? Saya nggak sudi. Apalagi dia mengandung anak kamu. Bagus. Ibu sudah melakukan hal yang tepat. Dan saya akan... Tanpa kamu suruh, saya sudah meminta Amar untuk menceraikan Ainun. Dasar perempuan jalan. Sekali dia menceraikan anak saya. Ainun, apa benar bayi yang di dalam kandungan kamu itu anaknya Ciko? Maksud Ibu? Sejak kamu dinyatakan kamu hamil, kamu nggak pernah cerita, Ainun, siapa ayah dari bayi itu. Dan ibu yakin itu bukan Amar. Bu, Amar sudah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungannya Ainun ini adalah anak kita. Jadi Ainun mohon sama Ibu nggak usah bertanya lagi siapa ayah dari anak ini, Bu. Tapi Ciko bilang anak yang dalam kandungan kamu itu anaknya. Ibu nggak bisa bilang apa-apa, Ainun. Karena ibu tahu kamu pernah dibawa kabur sama Ciko. Jadi Ciko bilang sama Ibu kalau anak yang dalam kandungan Ainun ini adalah anak dia? Iya, Ainun. Ibu, tolong jangan sudutkan Ainun dengan pernyataan ibu seperti itu. Sekarang Ainun udah jadi istri saya, Bu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sama Ainun, itu adalah tanggung jawab saya. Ainun, kamu nggak apa-apa kan? Kamu harus tabah ya. Aku akan selalu di sisi kamu. Iya, Mar. Kamu baik sekali, Mar.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Amar, kamu sendiri, Nak? Ibu sakit, Bu. Amar sendiri, Bu. Tapi nanti Ainun datang. Dia lagi ngurusin Habibi. Ibu minta kamu ceraikan Ainun. Ibu nggak mau kamu dipermainkan sama perempuan jalang itu. Ibu jangan ngomong seperti itu, Bu. Ainun tidak seperti yang Ibu tuduhkan. Amar, kamu itu sudah dibohongi sama Ainun. Kamu ditipu, Nak. Kamu tahu, anak yang dikandung sama Ainun itu adalah anak Ciko. Apa? Ibu tahu dari mana? Ciko yang bilang sama Ibu. Dan Ibu yakin dia benar. Kamu ingat kan? Ciko pernah bawa kabur Ainun. Astagfirullahaladzim. Ibu lebih percaya sama laki-laki itu daripada sama menantu Ibu sendiri, iya? Hah? Ibu nggak sudi punya menantu seperti dia. Hei, ngapain lagi kamu kesini? Bu. Saya nggak sudi rumah saya kamu injak. Ainun. Pergi kamu. Ainun. Pergi. Ibu jangan kayak gitu, Bu. Ainun. Diam, Mama. Kamu tunggu apa lagi? Pergi, saya bilang. Ibu. Assalamualaikum. Ainun. Lepasin anak saya! Pulang kamu! Ibu jangan usir Ainun, Bu. Ainun istri Amar, Bu. Ibu nggak berhak ngusir dia. Tapi Ibu berhak merasa suka atau tidak suka terhadap menantu Ibu. Karena dia sudah mencoreng nama baik kita. Ibu nggak mau menjadi sampah lagi di mata orang-orang karena kehamilan dia. Jangan kayak gitu, Bu. Ainun, maaf ya. Gak apa-apa, Mar. Ainun pulang aja. Ainun, kamu jangan pergi. Gak apa-apa, Mar. Bu, maafin Ainun. Kalau Ainun udah bikin Ibu malu. Sangat malu. Ibu. Saya seperti sudah tidak punya muka lagi di mata orang-orang. Dan ingat Ainun, saya tidak mau mempunyai cucu yang bukan darah daging Amar. Ibu, cukup. Pulang saya bilang. Ibu, jangan kayak gitu, Bu. Ainun, Ibu jangan pergi. Ainun. Amar. Lepas, Bu. Ainun. Aku minta maaf, Ainun. Aku terpaksa mengakui kalau anak yang di rahim kamu adalah anak aku. Mau kamu tuh apa lagi sih, Ciko? Kamu belum puas sebelum keluarga Ainun hancur. Ainun tidak akan pernah menerima apapun yang telah kamu lakukan sama keluarga Ainun. Ainun, aku cinta sama kamu, Ainun. Aku sayang sama kamu. Aku ingin melindungi kamu, Ainun. Oh, jadi ini kelakuan kamu, perempuan kampung. Udah tahu punya suami masih aja godain laki-laki lain. Mbak Saskia, tolong jangan asal bicara. Ainun bukan seperti yang Mbak Saskia tuduhkan. Kau
Kamu berani lawan saya? Berani kamu? Sudah, Saskia. Ainun, lebih baik kamu pulang. Kamu gak usah dengerin omongannya dia. Ciko, aku suka sama permainan kamu. Jangan sebut Ciko. Kalau aku tidak bisa melakukan apapun demi uang. Aku sudah terlanjur sakit hati, Saskia. Dengan Amar dan Ainun. Semuanya sudah terlanjur basah. Dan lebih baik sekalian saja kejebak. Akhirnya kamu tahu sendiri kan gimana kelakuan Ainun di luaran sana. Ternyata dia dekat dengan banyak laki-laki. Masuk Ciko yang pernah neror Mama. Mama salah bela Ainun selama ini. Mama, denger ya. Mama nggak usah terlalu mikirin apa yang sudah Mama lihat. Ainun itu udah bukan bagian dari keluarga kita. Jadi Ainun mau tidur sama laki-laki lain bukan urusan kita, Ma. Tapi kamu kan baru aja menceraikan dia. Apa kata orang di luaran coba? Mama menyesal pernah menikahkan kamu sama Ainun. Udahlah, Ma. Marni! Marni! Ada apa, Pak? Teriak-teriak aja, kayak ada kecopetan. Bawa ibu ke kamar. Cepat! Iya. Dan kasih obat yang biasa. Cepat! Obat yang sakti itu ya, Pak? Iya. Ya udah. Ayo, Ibu. Apaan sih kamu? Dateng marah-marah, gak punya sopan santun. Saya nggak perlu basa-basi sama kamu. Di mana kamu sembunyikan anak saya? Apa kamu bilang? Saya sembunyiin Amar. Buat apa saya sembunyiin Amar? Ini rumah mereka. Pastinya mereka di dalam. Jamilah, kamu ingat ya? Kamu ini lagi bertamu. Jadi gak usah teriak-teriak. Gak usah banyak ngomong. Minggir kamu. Saya harus membawa pulang anak saya. Daripada dia tinggal dengan perempuan-perempuan stres. Apa kamu bilang? Minggir. Enggak. Minggir. Enggak. Maaf, Ainun. Aku cuma manusia biasa yang punya hati dan rasa. Aku pengen tahu sama kamu. Selain Pak Jamal, apa ada laki-laki lain yang lebih dekat sama kamu? Apa maksud kamu, Amar? Ainun tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain suami Ainun. Kamu jangan merendahkan Ainun seperti itu, Amar. Bukan begitu, Ainun. Aku nggak merendahkan atau menghina kamu. Tapi sebagai suami kamu, aku perlu tahu masa lalu kamu. Siapa kamu? Aku terima apa adanya. Dan aku nggak menuntut untuk menjadi perempuan suci. Aku hanya pengen tahu sebagai suami yang punya hati. Tapi pertanyaan kamu, Mar, seperti menuduh Ainun. Kalau Ainun ini tidur dengan banyak laki-laki. Ainun itu tidak serendah itu, Mar. Aku bukannya menuduh kamu, Nur. Tapi aku pengen tahu hubungan kamu sama Ciko. Karena Ciko udah ngaku ke ibu aku kalau bayi yang ada di dalam kandungan kamu adalah bayinya dia. Sekarang kamu jawab yang jujur, Ainun. Apa benar kamu ada hubungan apa-apa sama laki-laki itu? Amar, asal kamu tahu, Ainun tidak pernah menginginkan laki-laki lain mendampingi Ainun. Sekalipun Mas Jamal.
Tapi sekarang, setelah Ainun sudah menikah dengan kamu menuduh Ainun berhubungan dengan laki-laki lain. Ternyata, selama ini kamu diam. Tapi kamu juga mencurigai kalau Ainun hamil karena Ciko. Iya, Mar. Iya, Mar. Ainun selalu setia sama Mas Jamal. Ainun tidak pernah mengkhianati dia waktu Ainun masih menjadi istri dia, Mar. Bukan begitu, Ainun. Aku hanya tanya sebagai suami kamu. Dan aku pikir ini wajar. Sebagai suami kamu, aku perlu tahu semuanya. Cukup. Itu bukan hanya kamu ingin tahu. Tapi kamu menuduh Ainun telah berhubungan dengan laki-laki lain. Ainun. Ibu. Amar, keluar, Amar! Amar, lebih baik kamu pergi dari rumah Ibu. Ibu nggak sudi kamu tinggal di sini. Ainun bukan istri yang baik buat kamu. Ibu ngomong apaan sih, Bu? Iya, Amar. Kamu tidak pantas menikah dengan perempuan yang sudah hamil akibat hubungan gelapnya dengan laki-laki yang bernama Ciko. Apa? Jadi Ibu dan Amar sama-sama menuduh Ainun kalau Ainun ini berhubungan dengan laki-laki lain. Heh, sudah berapa kali saya bilang, jangan pernah sakiti perasaan Ainun. Saya tidak menyakiti anak kamu, Ali. Tapi sudah terbuktikan. Ainun sudah mengandung anak yang bukan anaknya. Apa masih kurang? Pergi kamu, Jamilah. Dan kamu, Amar. Pergi. Turutin apa kata ibu kamu. Saya nggak mau ngeliat Ainun terus-terusan disakitin. Amar nggak mau pergi, Bu. Amar nggak mau pulang. Kamu sudah berani melawan Ibu. Ibu ingat, Bu. Sekarang Ainun udah jadi istrinya Amar. Ibu nggak berhak untuk mengatur Amar lagi. Sekarang lebih baik Ibu pergi dari sini. Tolong, Bu, Ibu pulang sekarang. Kamu mengusir Ibu. Kamu mengusir Ibu, Amar. Ibu nggak nyangka. Anak Ibu satu-satunya yang Ibu besarkan dengan kasih sayang. Ibu bela kamu selalu. Sekarang kamu sudah menjadi anak durhaka. Setelah kamu menikah dengan perempuan ini. Jamilah, pergi kamu, pergi. Jangan coba-coba sakiti Ainun. Karena itu sama aja menyakiti saya. Ibu dengerin Amar dulu. Gak usah, Amar. Ibu akan pergi. Dan Ibu tidak akan mengganggu kamu lagi. Semoga kamu bahagia bersama perempuan pilihan kamu ini.
masih ingat kan? Kalau Ciko pernah menculik Ainun. Ya, Ciko udah cerita semuanya ke aku. Kalau dia sudah melakukan apa-apa ke Ainun. Emangnya Ciko udah cerita sama kamu tentang kehamilan Ainun? Pa, Ciko itu udah ngasih tahu semuanya ke aku, Pa. Jadi cuma Ciko dan Ainun yang tahu apa yang mereka lakukan. Apa mungkin Ciko memperkosa Ainun saat dia menculik Ainun? Atau jangan-jangan Ainun justru mengandung anakku? Amar? Iya, Non. Kamu mau kemana? Aku mau keluar. Aku lagi bosan. Mau cari angin. Ainun temenin ya? Nggak usah, Non. Aku sendiri aja ya. Ainun, apa benar Ciko pernah melakukan hal yang kurang ajar sama kamu? Jawab, Ainun. Ainun gak tahu, Bu. Tapi sepertinya ini anak Mas Jamal. Anaknya Jamal. Ya Allah. Kenapa ini bisa terjadi, ya Allah? Apa ini karma saya, ya Allah? Bu, Ainun gak pernah berbuat di luar batas. Ainun cuma melakukannya bersama Mas Jamal. Karena dia suami Ainun. Terus, apa Jamal mau mengaku anaknya dalam kandungan kamu, Ainun? Gimana kalau Jamal tidak mau mengakuinya? Kalau Mas Jamal nggak mau mengakuinya, Ainun sudah pasrah, Bu. Insya Allah Ainun ikhlas. Ya Allah. Kenapa ini bisa terjadi sama Ainun, ya Allah? Dan gimana kalau ternyata benar itu anaknya Jamal? Ya jelas saya senang banget, Marni. Karena saya sudah berhasil meracuni otak Jamila dan Alia. Mereka percaya kalau anak yang dikandung sama Ainun sekarang adalah anak Ciko. Aduh, kenapa ya Marni itu seneng banget kalau lihat dua perempuan itu tersiksa, menderita. Kayaknya hatinya gimana gitu. Kalau Marni amati, menurut kalender tanggal, sekarang kandungannya si Ainun udah 4 bulan. Kalau dipikir-pikir, ada apa, Marni? bisa jadi yang dalam kandungannya si Ainun itu anaknya Pak Jamal.
anak itu benar-benar anak Jamal, saya tidak akan membiarkan anak yang ada dalam kandungan Ainun itu hidup. Saya akan menggugurkan kandungan dia. Bagaimanapun caranya, Pak. Kalau udah janinnya 4 bulan dalam kandungan, itu riskan banget, susah. Kalau kita mau celakain Ainun, yang ada ibu sama anak, pak, innalillahi, dua-duanya. Ada apa, Ma? Setelah Mama pikir-pikir, Ainun sekarang hamil 4 bulan. Berarti saat itu dia masih menjadi istri kamu. Apa kamu pernah berhubungan dengan Ainun selama 4 bulan terakhir? Ma, setahu Jamal, setelah Ainun melahirkan Habibi, Ainun memakai alat kontrasepsi, Ma. Atau jangan-jangan dia diperkosa sama Ciku? Sewaktu Ainun diculik sama Ciku. Bisa aja kan? Enggak. Itu nggak mungkin, Ma. Mana mau Ainun melakukan itu, Ma? Bisa aja, Jamal. Buktinya Habibi anak siapa? Anak juragan kan? Tapi bisa aja, Ma. Anak yang dikandung Ainun sekarang, itu anak Jamal. Kamu jangan segampang itu dong percaya sama Ainun. Ini bukan pertama kalinya kan? Ainun hamil tanpa jelas siapa suaminya. Lagi pula, kamu juga jangan merasa kalau ini perbuatan kamu. Bisa aja Ainun cuma sedang mengelabui kamu. Mentang-mentang hamil, sok santai-santai di rumah, kayak nggak punya masalah, kayak nyonya besar, enak banget. Mbak Saskia ada apa datang ke sini? Mbak Saskia nggak senang lihat Ainun hamil. Jelas lah saya nggak suka. Kalau saya hamil, jelas siapa bapaknya. Kalau kamu baru aja nikah sama Amar udah hamil duluan, dan nggak jelas lagi siapa bapaknya. Jangan kamu harap dengan kehamilan kamu ini, kamu bisa kembali lagi di rumah Jamal. Itu tidak akan mungkin terjadi. Cukup, Mbak Saskia. Cukup. Dengar ya. Kamu jangan sekali-sekali mengaku kalau anak yang dalam kandungan kamu itu adalah anak Jamal. Karena kenapa? Gak akan ada orang yang percaya kalau itu anak Jamal. Jadi jangan mimpi kamu akan bisa kembali lagi ke rumah Jamal. Itu tidak akan terjadi. Maaf ya Mbak Saskia. Tolong jaga cara bicara ya Mbak Saskia. Oh iya, satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Kamu itu lebih pantas tinggal di jalanan. Karena kenapa? Kamu itu sudah dilahirkan sama perempuan stres yang memang hidupnya di jalanan. Jadi kamu pantas tidur di jalan daripada di rumah mewah. Iya Ibu. Cukup ya Mbak Saskia. Mbak Saskia nggak berhak ngina Ainun atau ibunya Ainun. Lebih baik sekarang Mbak Saskia pergi. Kamu sendiri ya? Saskia, kenapa kamu kalah, Saskia? Tolong, Bu! Saskia! Tega kamu, Ainun ya? Sekarang kita ke rumah sakit, ayo! Ainun, ada apa Ainun? Kenapa Saskia bisa pendarahan kayak gitu, Ainun? Ainun nggak sengaja ngedorong Mbak Saskia, Bu. Ainun, apa sudah kamu lakukan, Ainun? Kenapa kamu cari masalah lagi, Nak? Bu, tolong temenin Ainun ke rumah sakit, Bu. Aduh Ainun, semua nih gara-gara kamu. Kamu nggak bisa ya nggak bikin masalah sama orang lain, ha? Kamu tahu Saskia itu pendarahan, darahnya ada di mana-mana, bleeding. Udah
bagus dia nggak keguguran. Kamu bener-bener Ainun. Marni, kamu nggak usah besar-besarin masalah. Heh, Marni itu nggak pernah besar-besarin masalah. Marni itu orang apa adanya, ngomongin jelas. Emang bener kok, Saskia pendarahan, darahnya banyak, kayak orang lahirin. Nggak percaya banget sih. Marni kasih tau ya, kalau ada sisa rong tahun, kalian berdua nih, kelar, hidupnya kelar. Habis cabi-cabi. Bener kan ya? Panjang umur, orangnya datang. Kelar, kelar. Apa? Kamu ngomongin saya? Enggak, Bu Syarifah. Marni nggak pernah ngomongin Bu Syarifah, nggak pernah, Bu. Justru Marni lagi kasih pelajaran sama dua orang ini. Karena apa? Dia habis dorong Saskia sampai Saskia pendarahan, bleeding. Kayak orang lahirin, Bu. Serem ya darahnya. Aduh, nggak tega. Kamu sengaja ya? Mau balas dendam sama Saskia karena kamu sakit hati? Saya udah tahu banyak tentang kamu, Ainun. Jadi jangan harap saya masih bisa baik-baik sama kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ainun tidak pernah berpikiran seperti itu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Saskia, kamu akan saya laporin ke polisi. Sama Saskia, iya. Jamal, kamu lancang. Kamu nggak berhak menampar Ainun. Ainun ini bukan istri kamu lagi. Mas Jamal nggak berhak nampar Ainun, Mas. Ainun bukan siapa-siapanya Mas Jamal. Aku berhak menampar kamu. Karena kamu mau membunuh Saskia dan anaknya. Udah Jamal, tinggalkan perempuan itu. Kesehatan istri dan calon anakmu lebih penting daripada mereka. Iya benar Bu Syarifah. Diam kamu. Rasain diomelin sama sarang tawon. Ada yang diomelin, ada yang diomelin. Marni gembira benar. Gimana, Dok? Kondisi istri saya dan kandungannya? Istri Anda baik-baik saja. Tidak perlu dikhawatirkan. Dia hanya mengalami pendarahan ringan saja. Tapi biar bagaimanapun juga, dia harus banyak istirahat. Janinnya nggak apa-apa kan, Dok? Alhamdulillah, Bu. Kondisinya janinnya cukup baik. Dasarnya lampir. Yang dikhawatirin cuma janin di perutku aja. Aduh, sakit. Saskia, kamu nggak kenapa-napa kan? Pak, perut aku sakit, Pak. Aku nggak mau ketemu sama Ainun lagi. Aku takut, Pak. Aku trauma. Aku takut dia nanti akan membunuh aku, Pak. Kasihan bayi kita, Pak. Kamu gak usah khawatir, Saskia. Dia akan berhadapan sama Mama kalau dia berani macam-macam sama kamu dan sama calon cucu Mama. Mama tadi nggak lihat sih, dia ngedorong aku keras banget, Ma. Dia pasti sengaja, Ma. Karena dia sakit hati sama aku, karena aku mengandung anak Jamal. Dia pasti akan membunuh aku. Dia mau aku keguguran, Ma. Nasib. Ke Jakarta malah nyapuin kebun orang. Jadi kacung. Tau gitu mendingan ngurusin tanah sendiri di kampung. Aduh, ya nasib. Masa Marni jauh-jauh merantau ke Jakarta cuma jadi pembantu. Mami, mendingan kita pulang sama-sama yuk, Mami, ke kampung. Kita urus lagi kebun, kita beli lagi tanah. Yuk, Mami,
Mami punya warung lagi, bikin mie pakai telur. Kan lucu, Mami. Ya? What? Juragan suruh Marni balik lagi ke kampung? No! Juragan kan tahu selangkah lagi cita-cita Marni bakal tercapai jadi artis. Mami, terserah Mami. Mami mau ikut atau enggak. Papi mau pulang ke kampung. Terserah. Kalau juragan mau pulang, pulang sana. Pokoknya Marni ogah ikut. Marni bakal jadi artis top di ibu kota ini. Mami, kalau punya cita-cita jangan ketinggian, Mami. Nanti kalau jatuh, tiarap. Ya? Peran pembantu itu bukan pembantu, Mami. Mami itu pembantu ya tetap aja pembantu. Ya? Ah, beda tipis. Pembantu sama peran pembantu. Di mana-mana jadi pembantu dulu, baru jadi peran pembantu. Marni udah lihat semua kok. Liatin aja, kalau juragan pulang kampung, Marni bakal cari cowok yang lebih muda, berondong. Yang ada jenggotnya, yang mulus putih, lebih muda umurnya. Mami. Emangnya Mami doang yang bisa begitu? Papi juga bisa, Mami. Cari yang seksi, bohai, lebih cantik daripada Mami. Banyak yang mau sama Papi. Terserah juragan, terserah. Kalau mau pulang, silakan. Gerbangnya ada di depan situ. Silakan angkat kaki. Tapi jangan harap juragan bisa balik ke sini lagi. Marni nggak bakal terima. Enggak, Mami. Nggak mau kemana? Sana katanya mau pergi. Mau sama Mami aja. Katanya mau pulang kampung, mau cari yang lebih seksi, lebih bahai. Enggak, Mami. Tetep Mami. Soalnya Papi nggak punya uang untuk pulang kampung. Ya, jadi sama Mami aja. Jangan terus ketawa. Gimana Saskia, Bu? Kalian mau ngapain masih di sini? Nunggu apa? Nunggu tamparan dari saya? Mama sabar, Ma. Mama yang tenang. Kami ingin tahu keadaan Saskia, Bu. Apa Saskia baik-baik saja? Bukan urusan kamu. Dan kamu nggak perlu tahu, Alia. Ainun, sekali lagi kamu berani berbuat kasar sama menantu dan calon cucu saya. Kalian berdua akan tahu akibatnya. Jamal, pulang. Ainun, aku minta maaf. Aku sudah menampar kamu. Aku tadi kelepasan, aku emosi. Gak apa-apa, Mas. Ainun udah maafin Mas. Bagaimana keadaan bayi yang ada di dalam kandungan kamu? Kamu jaga baik-baik ya. Alhamdulillah baik, Mas. Mas Jamal. Ainun sudah hamil sebelum Ainun diceraikan oleh Mas Jamal. Anak ini bukan anak Amar. Melainkan Ainun, aku juga udah merasa kalau anak yang ada di dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Ainun, maaf ya. Pokoknya aku harus memastikan bayi siapa yang ada di dalam kandungan kamu. Apakah bayi aku atau bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Bangun, jagoan. Kamu pasti ingat siapa saya, kan? Siapa kamu? Kamu
Tanya istri kamu, Ainun. Siapa saya? Ayo bang. Kamu pasti Ciko kan? Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu saya dan Ainun. Amar, kamu sudah merebut Ainun dari genggamanku, Amar. Aku hampir saja mendapatkan Ainun kalau kamu tidak menikahinya. Sekarang Ainun udah jadi istri saya yang sah. Jadi kamu pergi dari kehidupan saya dan Ainun. Pergi kamu! Ya, Ainun memang sudah menikahi. Tapi perlu kamu ketahui bahwa janin yang ada di rahimnya itu adalah anakku, Amar. Kamu ingat, Amar? Waktu aku menculik Ainun, aku menyekapnya di gudang di ruang kosong. Di situ aku melakukan. Di situ aku melakukannya, Amar. Dan sekarang kamu tahu, Amar, kalau anak yang dikandung Ainun adalah anakku. Berhenti! 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 Heh! Berhenti kamu! Kok saya pukul kamu? Dalam suniaku bersujud. Heh! Berhenti kamu! Kok saya pukul kamu? Oke, saya akan pergi. Tapi kalian perlu ingat, saya tidak akan membiarkan Amar dan Ainun bahagia. Saya bisa berbuat lebih keji lagi daripada ini. Sebelum Ainun mengakui kalau anak yang dikandungnya itulah anak saya. Enggak! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Amar! Astagfirullah, Amar! Maafin Amar ya, Bu. Harusnya Amar yang nolongin Ibu. Amar udah aman. Ayo kita pulang, Amar. Ayo. Bu Jamilah. Mau apa lagi kamu datang sini? Saya mau ngomong sesuatu sama Ibu. Gak usah banyak basa-basi. Katakan aja. Apa yang mau kamu katakan? Saya menduga kalau anak Ainun itu adalah darah daging saya. Bukan anaknya Amar. Bagus. Bagus kalau begitu. Artinya saya nggak perlu cari lagi siapa ayah dari anaknya Ainun. Karena kalau enggak, orang pasti berpikir Amar sudah melakukan sesuatu sebelum dia menikahi Ainun. Tapi gini Bu Jamilah, sebelum saya mentalak 3 Ainun, saya sempat berhubungan sama Ainun. Tapi kamu tahu sendiri kan? Semua itu gara-gara kamu. Kamu yang memaksa anak saya untuk menikahi Ainun. Sekarang Ainun hamil. Anak saya yang menanggung malu. Bu Jamilah. Tunggu. Apa lagi? Bu, dengar ya. Saya bercerai sama Ainun karena anak Ibu Amar suka mengganggu istri saya. Dia suka datang ke rumah saya tanpa sepengetahuan saya. Sekarang, setelah kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau janin yang ada di dalam kandungan Ainun itu darah daging saya mau Amar menceraikan Ainun dan saya menikah lagi dengan Ainun.